Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita seram yang menarik buat didengerin. Hari ini gue mau bercerita tentang seorang wanita yang diselingkuhin sama suaminya karena wanita itu udah tua dan gak menarik lagi. Wanita itu ngerasa sakit hati atas perbuatan suaminya dan dia pun akhirnya ngelakuin sebuah ritual pesugihan agar bisa kembali terlihat cantik dan muda kembali. Tapi dia nggak tahu bahwa pesugihan itu mempunyai konsekuensi yang nggak main-main, yang bisa ngancam nyawanya sendiri. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like dan komen, biar channel ini terus berkembang dan bisa terus nghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Rahma, seorang wanita parubaya, menatap dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Wajahnya yang keriput dan rambutnya yang mulai memutih membuatnya merasa tua dan tidak berharga. Kehidupannya pun terasa hampa setelah ditinggalkan oleh suaminya. Randy yang berselingkuh dengan wanita yang lebih muda dan lebih cantik. Perasaan iri dan sakit hati menyelimuti Rahma. Dia melihat wanita-wanita lain yang terlihat awet muda dan cantik, dan dia ingin sekali mendapatkan kembali kecantikannya dan merebut kembali suaminya. Rahma mencari informasi di internet tentang cara-cara untuk terlihat awet muda dan cantik. Dia telah mencoba berbagai macam produk kecantikan, namun semuanya sia-sia. Dalam keputusasaannya, dia teringat akan cerita seorang temannya yang selalu terlihat awet muda. Temannya itu pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan kecantikannya dengan melakukan pesugihan, sebuah ritual mistis yang mengharuskan seseorang memberikan sesuatu yang berharga sebagai tumbal, sebagai imbalan mendapatkan kekayaan, kecantikan, atau hal yang lain yang diinginkannya. Rahma yang putus asa tertarik dengan pesugihan dan memutuskan untuk mencobanya. Dia pun pergi menemui dukun yang bernama Pak Joko, yang dikenal sebagai ahli pesugihan di daerahnya. Hawa dingin menusuk tulang Rahma saat dia melangkahkan kaki di depan rumah Pak Joko. Rumah itu terbuat dari kayu tua dan tampak reot, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi. Rasa takut dan ragu menyelimuti hatinya, tetapi rasa penasaran tentang pesugihan mendorongnya untuk terus maju. Pak Joko menyambut Rahma dengan senyuman ramah. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan mata yang tajam. Dia membawa Rahma ke sebuah ruangan di dalam rumah yang gelap dan penuh dengan benda-benda mistis. Bau dupa yang menyengat memenuhi ruangan, membuat Rahma semakin merasa tidak nyaman. Pak Joko duduk di sebuah kursi tua dan mulai menjelaskan tentang proses pesugihan. Dia mengatakan bahwa Rahma harus memberikan tumbal berupa darah hewan, rambut, kuku, dan gigi manusia, serta sejumlah uang tertentu. Sebagai imbalannya, Rahma akan mendapatkan kecantikan dan kemudahan yang abadi, serta kekayaan yang melimpah. Rahma terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja dia dengar. Perasaan jijik dan ngeri muncul di benaknya ketika dia membayangkan harus memberikan tumbal manusia. Namun di sisi lain, dia juga tergiur dengan iming-iming Pak Joko. Rahma selalu ingin menjadi kaya dan cantik, dan pesugihan tampaknya menawarkan jalan pintas untuk mencapai keinginannya. Setelah pertimbangan panjang, Rahma akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Dia menandatangani sebuah perjanjian yang ditulis dengan darah, mengikat dirinya pada perjanjian terlarang dengan Pak Joko.
Rahma mulai mencari tumbal yang diminta oleh Pak Joko. Dia membeli seekor ayam hitam dari pasar dan menyembelihnya di rumah. Dia mengambil darah ayam tersebut dan menyimpannya di sebuah botol. Rahma kemudian melihat sebuah kuburan anak kecil yang baru saja dimakamkan di sebuah pemakaman terpencil. Dia ingat akan syarat yang diberikan Pak Joko. Kemudian dia menggali kuburan itu pada tengah malam, dibantu oleh seorang pria yang dia bayar untuk membantunya. Dia pun mengambil rambut, kuku dan giginya secara paksa dan menyimpannya di sebuah tas. Rahma juga mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan menjual barang-barang pribadi miliknya. Dia juga meminjam sejumlah uang dari teman-temannya, bahkan mencuri dari orang lain. Dia merasa tidak ada yang penting selain pesugihan itu. Rahma menggenggam erat tasnya, berisi semua tumbal yang diminta Pak Joko. Hatinya berdegup kencang, diliputi rasa takut dan ragu. Dia melangkah kembali ke rumah Pak Joko, diiringi tatapan dingin pria tua itu. Kemudian Pak Joko memeriksa barang-barang bawaan Rahma dengan seksama. Senyum tipis terukir di bibirnya setelah memastikan semua tumbal telah lengkap. "Bagus sekali Rahma, kamu telah memenuhi syarat pesugihan ini," ucapnya dengan suara serak. Suasana terasa semakin mencekam saat Pak Joko membawa Rahma ke sebuah tempat terpencil di belakang rumahnya. Di sana terdapat sebuah pintu kayu tua yang terukir dengan simbol-simbol aneh. Pak Joko menjelaskan bahwa pintu itu adalah gerbang ke dunia lain, tempat di mana Rahma bisa bertemu dengan makhluk yang akan memberinya apa yang dia inginkan. Rahma dilanda rasa takut yang luar biasa. Bayangan tentang makhluk-makhluk mengerikan di dunia lain menghantui pikirannya. Dia ingin mundur, membatalkan semua ini, dan kembali ke kehidupannya yang biasa. Namun, Pak Joko tidak memberinya kesempatan. Dia mendorong Rahma dengan kasar, memaksanya untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Rahma tersandung dan jatuh ke dalam ruangan gelap tanpa cahaya. Sebuah sensasi aneh menjalar di seluruh tubuhnya. Dia merasakan seperti ditarik ke dalam dimensi lain. Cahaya putih menyilaukan matanya dan suara menggema yang menggetarkan jiwanya terdengar di kepala. Rahma membuka matanya perlahan. Rasa takutnya semakin bertambah saat dia melihat sekeliling ruangan yang menyeramkan. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan wajah yang rusak dan menyeramkan. Pria itu tertawa dan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Setan, penguasa dunia lain. "Selamat datang Rahma," kata Raja Setan dengan suara menggelegar. "Aku telah menunggu kedatanganmu." Rahma terdiam, masih mencerna semua yang terjadi. Dia tidak percaya bahwa dia berada di dunia lain dan bertemu dengan setan. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata Raja Setan. "Kecantikan dan kemudahan abadi serta kekayaan yang melimpah. Aku bisa memberikan semua itu kepadamu." Rahma tertegun. Raja Setan menawarkan semua yang dia impikan selama ini. Tapi ada satu syarat yang harus dia penuhi. "Aku ingin kau menikah denganku dan harus melayani setiap keinginanku," kata Raja Setan. Rahma dilanda kebingungan dan ketakutan yang amat sangat. Menikah dengan setan, pikiran itu terasa gila dan mengerikan. Tapi di sisi lain dia teringat dengan tujuannya untuk terlihat awet muda dan cantik. Rahma termenung sejenak, dan akhirnya dia pun setuju untuk menikah dengan sosok mengerikan itu. Raja Setan tersenyum lebar. Dia mengambil tangan Rahma dan membawanya ke sebuah altar. Di sana mereka melakukan ritual aneh, dan Raja Setan mencium Rahma. Seketika Rahma merasakan sebuah perubahan yang luar biasa di tubuhnya. Kulitnya terasa lebih halus dan kencang. Wajahnya terlihat lebih muda dan bersinar. Dia merasa seperti dilahirkan kembali. Rahma melangkah keluar dari gerbang dunia lain dengan perasaan yang berbeda. Dia tidak lagi merasa ketakutan, melainkan kebahagiaan dan kepuasan. Wajahnya bersinar dengan kecantikan yang luar biasa, dan tubuhnya terasa lebih muda dan penuh energi.
Dia melihat ke cermin dan tidak percaya apa yang dia lihat. Rahma yang dulu dengan wajah keriput dan tubuh yang renta telah berubah menjadi wanita muda yang cantik dan menawan. Impiannya telah menjadi kenyataan. Rahma tidak sabar untuk menunjukkan transformasinya kepada dunia. Dia pergi ke tempat suaminya bekerja, ingin melihat reaksi Randy saat melihatnya. Ketika Rahma memasuki ruangan, Randy tidak mengenali dia. Dia mengira dia adalah wanita lain dan bersikap ramah. Rahma tersenyum sinis dan memperkenalkan dirinya sebagai istri Randy. Mendengar hal itu, Randy tercengang. Dia tidak percaya bahwa wanita cantik di depannya adalah Rahma, istrinya yang telah dia tinggalkan. Rasa penyesalan dan malu menyelimuti dirinya. Dia mencoba meminta maaf dan ingin kembali ke Rahma. Namun Rahma tidak peduli. Dia merasa puas dengan balas dendamnya. Dia telah menunjukkan kepada Randy bahwa dia telah kehilangan wanita yang luar biasa. Dengan kasar, dia mengusir Randy dan meninggalkan tempat itu dengan perasaan bangga. Rahma sekarang memiliki segalanya. Dia cantik, muda dan kaya. Dia tidak lagi membutuhkan Randy atau laki-laki lain. Dia siap untuk memulai hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan dan kemewahan. Rahma terlena dalam kemewahan dan kesenangan. Dia menikmati pujian dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Keinginannya untuk menjadi cantik dan kaya raya telah dipenuhi. Raja Setan selalu memberikan semua yang dia minta, membuat Rahma semakin terikat dengannya. Namun di balik kebahagiaan semua itu, Rahma mulai merasakan kegelisahan. Perlahan, dia menyadari bahwa pesugihan yang dia lakukan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Raja Setan mulai menuntutnya untuk melakukan hal-hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Rahma dipaksa untuk menghabisi orang-orang yang tidak bersalah, memakan daging mentah, dan melakukan ritual-ritual jahat. Dia merasa jijik dan takut, tetapi dia tidak bisa menolak perintah Raja Setan. Dia telah terikat dengan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ketakutan dan penyesalan menghantui Rahma. Dia ingin kembali ke kehidupan normalnya, tetapi dia tidak tahu jalan keluarnya. Dia terjebak dalam dunia kelam yang penuh dengan dosa dan darah. Suatu hari Rahma memberanikan diri untuk menolak perintah Raja Setan. Mendengar hal itu, kemarahan Raja Setan meledak. Dia pun menghukum Rahma dengan cara yang sadis dan kejam. Tubuh Rahma dirobek-robek dan semua yang dia berikan diambil kembali. Rahma meninggal dengan cara yang mengenaskan dan tidak ada yang mengetahui nasibnya. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita mistis yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.